teman-teman yang udah nonton dari awal kita podcast pasti tahu. Nah, pokoknya di setiap episode kita itu terdapat perbedaan ya. Di antaranya kita udah ngebahas tentang yang akan tayang tentang film-film juga ya, yang akan nanti kami ngisi, yaitu tentang Kabayan Milenial yang kedua. Terus tentang apalagi ya, kemarin kita ngebahas tentang kebudayaan. Nah, kita juga kemarin kedatangan salah satu dari musisi Jawa Barat. Nah, sekarang dengan tema baru dan pokoknya lebih menarik lagi nih, kita kedatangan salah satu narasumber dari perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Dia adalah Bapak Tatat Sudrajat. Bapak, selamat datang. Iya. Bapak, selamat siang. Iya. Bapak, terima kasih banyak ya Iya. atas waktunya menyempetin datang ke sini. Sama-sama, terima kasih atas undangannya. Iya, Boleh baik. duduk? Boleh, mangga Bapak. Oke, sebelumnya mungkin biar lebih enak Bapak, kita perkenalan dulu aja nih ya, ini dengan siapa nih? Iya, nama saya Tatat Sudrajat, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Sekarang bertugas sebagai pengawas jenjang SMK di kantor cabang dinas wilayah 8. Itu mungkin perkenalan saya. Oke, Bapak, baik, terima kasih banyak. Bapak nih, sebelum kita ke obrolan yang lebih menarik lagi nih ya, sekarang kegiatan Bapak sehari-harinya itu apa, Pak? Sekarang menjadi mendampingi sekolah gitu ya. Mendampingi sekolah dalam kaitannya bagaimana meningkatkan kualitas layanan sekolah pada peserta didik. Itu yang utama sekarang. Yang paling utama Iya, Oke. betul. Berarti nih Pak, kita akan mungkin sekarang dikasih tahu nih ya sama Iya. saya untuk penjelasan apa yang kita akan nanti obrolkan secara santai ini. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan ngebahas nih, tema besarnya itu adalah tentang pandangan Dinas Pendidikan terkait kampanye di lingkungan pendidikan. Waduh. Mungkin Pak, kita Tema yang berat. kita ngobrol secara umum aja lah Pak. Siap. Kita santai aja lah, Betul, nggak usah betul. terlalu dalam, apa pusing saya juga kalau di pikiran lo ya. Oke, Bapak nih, sebelumnya Bapak Tatat, saya ada pertanyaan sedikit nih ya. Boleh. Oke. Saya pengen tahu nih Pak, sekarang kan di SMA itu banyak pemilih pemula nih ya, Betul, untuk para betul. SMA yang akan pokoknya nantinya itu jadi lahan kampanye tentunya, betul? Betul. Oke, nah Betul sekali. terus saya pengen tahu juga nih, bagaimana pandangan menurut Bapak tentang kampanye yang ada di lingkungan sekolah ini, Pak? Kita kan kalau tahun belakangan, ya tahun 2019 itu kan sekolah steril ya, Iya. tempat ibadah, terus tempat pemerintah sama tempat pendidikan itu steril dari kampanye. Nah, baru tahun ini diperbolehkan tempat pendidikan dan tempat pemerintah itu digunakan untuk kampanye. Kalau tempat ibadah masih tidak diperbolehkan. Nah, jadi ada mungkin sisi positif, ada juga sisi yang dirasa kurang pas gitu ya. Itu. Jadi dari satu kebijakan pasti ada dua sisi itulah. Iya, Oke. gitu. Tentunya Pak, kalau untuk kita dilihat dulu ya dari sisi negatifnya, mungkin bakal keganggu nggak sih untuk anak-anak belajar sekolah mengajarnya itu nih Pak ya, mungkin ya? Pasti. Iya kan? Nah, terus kalau Pasti. misalkan kira-kira Bapak bilang tadi ada sisi positifnya. Nah, kira-kira itu positif untuk kalau misalkan diadakan di lahan kampanye sekolah itu bagaimana, Pak? Kalau kita lihat sisi positifnya, anak jadi pemilih pemula lebih terbuka pikirannya, karena bisa berinteraksi dengan calon atau mungkin siapapun yang datang ke sekolah, sehingga bisa ada kejelasan apa sih yang mereka tawarkan pada pemilih untuk program kerja 5 tahun ke depan. Jadi lebih jelas buat mereka, tidak hanya mendengar katanya, mungkin saja katanya jadi hoak gitu kan. Iya. Nah, itu yang sisi positifnya. Kedua, sisi positif juga anak belajar menghargai orang.
menghargai perbedaan. Itu yang mungkin yang harus disiapkan dari sekarang, dan mudah-mudahan ke depannya kalau dari masa pendidikannya anak sudah saling menghargai, sudah tidak ada lagi tuh nanti di masyarakat ada timbul perpecahan karena perbedaan pilihan gitu ya. Itu jadi dibiasakan sejak awal anak kita ini sebagai calon masyarakat, calon nanti mereka hidup di masyarakat, bahwa hidup ini pilihan, dan pilihan itu adalah sesuatu yang boleh siapapun memilih itu, dan bukan menjadi bahan untuk pertentangan. Oke, baik. Berarti terkait itu juga terdapat positif sama negatifnya Betul, juga betul. ya. Iya. Nah, terus berarti apa ini tuh baru diadakan tahun ini juga, betul? Iya, tahun ini. Oh, tahun ini ya, 2023 ya. Mulai kampanye itu kan November ya. Iya. November sampai Februari. Oh, Iya. oke. Baik teman-teman nih, kita udah tadi kan udah nanya nih ya terkait dari sisi bagaimana kampanye di lingkungan sekolah, terdapat dijawab juga sama Bapak Tatat. Nah, oke, baik Pak, kita mungkin ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Iya. Oke, nah kira-kira nih, apakah Dinas Pendidikan ini mempunyai program tentang sosialisasi mengenai pilihan dari pemilu yang menjadi hak dasar bagi masyarakat Indonesia? Mungkin yang kan sesuai dengan regulasi untuk pemilu itu kan ada 2 lembaga ya, KPU dan Bawaslu. Nah, untuk sosialisasi ini tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh KPU. Jadi KPU mensosialisasikan kepada pemilih pemula tentang tata cara pemilihan, gitu kan. Jadi hak memilih, hak dipilih itu biasanya dari KPUD ada ke sekolah ya, atau dikumpulkan di KPUD mana, di tempatnya di mana gitu, perwakilan dari setiap sekolah biasanya ada seperti itu. Jadi yang melakukan sosialisasi itu KPU. Biasanya seperti itu tahun kemarin. Nah, untuk yang pemilu tahun ini mungkin banyak hal yang harus dibicarakan antara KPU, Bawaslu, dan Dinas Pendidikan. Oke, Pak. Berarti memang dari pemerintah juga menurunkan kepada Dinas Pendidikan bahwa memang sekolah juga berarti itu diwajibkan atau tidak Pak, berarti setiap sekolah itu? Kalau lihat di perundang-undangannya kan lembaga pendidikan diperbolehkan menjadi tempat kampanye. Oh, berarti itu kan? Iya, berarti sesuai dengan apa yang diperintahkan pemerintah ya, dari dengan aturan MK-nya kan begitu. Sekarang lembaga pendidikan diperbolehkan menjadi tempat kampanye. Nah, untuk menjadi tempat kampanye itu kan salah satu syaratnya adalah apabila diizinkan oleh lembaga. Jadi bukan sekolah yang mengundang. Artinya nanti ada yang datang ke sekolah untuk meminta izin melaksanakan kegiatan kampanye. Kalau melihat dari MK-nya ya, saya artikan seperti itu. Nah, jadi lembaga bisa menolak atau bisa menerima. Cuma nanti unsurnya netralitasnya bagaimana dan lain sebagainya bagaimana yang berat nantinya itu ya. Terus Pak, kalau misalkan kan kita memberikan surat kepada sekolah nih ya, misalkan kalau misalkan si sekolah juga berarti berhak dong kalau misalkan dia menerima atau tidaknya untuk melakukan kampanye di lingkungan tersebut. Betul. Jadi sekolah mungkin gini Bu, untuk pelibatan kampanye itu kan ada aturannya, bahwa di sana yang terlibat dalam kampanye harus memiliki hak pilih. Otomatis 17 tahun ke atas ya. Iya. Di sekolah, di SMA, SMK itu usianya adalah antara 15 sampai 18. Kalau ada yang di bawah itu terlibat dalam kampanye, itu kan pelanggaran juga. Tidak boleh kan di bawah umur. Itu mungkin harus diatur dengan baik. Sehingga pada saat sekolah menerima itu, siapa tuh yang boleh masuk, siapa yang boleh. Nah, itu kan yang punya hak pilih saja. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin sekolah juga bisa menolak pada saat waktunya tidak tepat. Contoh, November Desember di sekolah itu sedang melaksanakan asesmen akhir semester. Biasanya kalau lagi asesmen ada yang meminta mau kampanye nih, otomatis kan ngeganggu pelaksanaan asesmen. Itu kan itu bisa ditolak, misalnya seperti itu. Nah,
hal-hal yang seperti itu mungkin yang nanti dari Dinas Pendidikan harus duduk bersama dengan KPU dan Bawaslu untuk membicarakan hal teknis yang mungkin agak-agak rumit gitu ya. Agak rumit, ya. Oke. Pak nih, yang jadi pertanyaan saya itu kenapa harus di kampanye lingkungan sekolah untuk instansi sekolah itu? Kenapa enggak kan dalam dinas pendidikan kan misalkan kenapa enggak di lingkungan kayak kampus atau kayak gitu Pak atau kenapa? Terkait dengan itu kan gini, di MK-nya dikatakan di lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu kan dari pendidikan dasar sampai menengah. Ya. Yang dasar itu tidak mungkin lah karena di bawah umur. Yang ada itu di dua jadinya, di perguruan tinggi dan di Dikmen. Ya. Dikmen itu ranahnya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Nah, kita kan tidak bisa menolak keputusan MK. Kita harus melaksanakan itu kan. Ya. Kalau melihat dari apa yang dikatakan staf ahli Menteri Pendidikan, ya, bidang regulasi itu di dalam kegiatan di kalau tidak salah di TV One atau di mana, beliau mengatakan begini, yang direkomendasikan oleh Kementerian Pendidikan hanyalah kampus dan itu pun hanya digunakan untuk debat, gitu ya, di auditorium, kan seperti itu. Nah, itu baru rekomendasi seperti itu. Nah, kita pun kan menunggu bagaimana tuh aturan ke bawahnya, teknisnya seperti apa. Kalau tidak diatur, wah bahaya, Bu. Ya, makanya pemerintah kenapa bisa memutuskan? Bukan pemerintah, Bu. Oh, bukan pemerintah. Bukan pemerintah. Mahkamah Konstitusi. Iya. Mahkamah Konstitusi. Ya. Ya, betul. MK memutuskan itu. Otomatis kan pemerintah, siapapun itu harus melaksanakan putusan MK kan. Wah, ternyata ya tahun sekarang itu ternyata banyak perubahan juga ya. Betul. Untuk Ya. kampanye ini. Oke, baik Pak. Mungkin ke selanjutnya nih Pak, saya pengen nanya nih, berkaca dari pemilu yang sebelumnya nih Pak ya. Iya. Nah, kan banyak anak-anak yang menjadi korban konflik nih. Ya, korban konflik yang diakibatkan perbedaannya pilihan saat pemilu tentunya. Betul, ya. betul. Nah, bagaimana sih ini kata Bapak ya dari pandangan dari Dinas Pendidikan ini terhadap peran sekolah agar mencegah hal tersebut terjadi itu seperti apa nih Pak? Ya, sebetulnya kan kita melihat yang tahun 2019, terus selanjutnya ada pemilu pilkada, di sana kan terlihat lah keterpecahan gitu ya di masyarakat. Hal itu mungkin terjadi karena belum terbiasanya di sekolah, di dunia pendidikan bahwa ada perbedaan itu sebuah hal yang wajar, yang fitrah gitu ya. Jadi inginnya harus sama pandangan antara A dan B, tidak ada pandangan lain, misalnya seperti itu. Sehingga terjadilah konflik mungkin. Nah, hal-hal yang seperti ini sekarang di kurikulum yang baru nih, kurikulum Merdeka itu ada di profil pelajar Pancasila itu terkait dengan dimensi berkebinekaan global. Jadi anak belajar berdemokrasi bukan hanya demokrasi dia hidup di Indonesia, kemungkinan dia hidup itu kan ya kita saja yang podcast di sini bukan hanya untuk orang Indonesia kan? Iya, betul. Iya kan gitu. Itu aturannya ada juga yang terkait dengan orang luar. Makanya dalam dimensi di profil pelajar Pancasila itu berkebinekaan global. Jadi secara kedaerahan dia bisa menghargai orang lain, menghargai perbedaan. Di sekolah dibiasakan seperti itu. Nah, dan juga mungkin pada saat mereka masuk ke dunia yang lebih terbuka di internet, dunia maya, mereka menghargai tentang aturan. Gitu ya, aturan yang berlaku. Mana yang privat, mana yang publis. Kan sekarang anak-anak kadang nu penting mah share and like gitu. Membuat komen, tidak tahu bahwa komen itu akan berakibat hukum pada dirinya, kan gitu. Itu mungkin Bu. Oke. Ya. Nah, tadi Pak yang Bapak bilang kan sekarang tentunya juga terdapat kurikulum baru ya. Iya, Karena kurikulum anak-anak Merdeka. itu harus diajar dan tentang demokrasi juga. Betul. Nih. Nah,
pasti kan tidak, apakah itu diwajibkan untuk setiap anak-anak memang harus sesuai dengan apa yang diajarkan gitu, sesuai dengan kurikulum yang baru ini, bagaimana harus bisa berdemokrasi kayak gitu, atau bagaimana nih Pak? Gini kan, di sekolah itu kan memberikan pembelajaran, terus melatih mereka untuk berdemokrasi. Salah satu yang ada di sekolah itu ya kegiatan misalnya pemilihan pemimpin di tingkat sekolah aja, di level sekolah. Bahwa anak-anak harus memimpin calon ketua OSIS, memilih ketua OSIS. Kalau dulu kan tidak ada kampanye, kalau sekarang karena di kurikulum Merdeka ada di sana proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5. Jadi anak itu yang calon pemimpin tahu bahwa jadi calon pemimpin itu ada persyaratannya apa. Itu ditentukan oleh sekolah. Sehingga anak yang ingin jadi pemimpin masuk tidak ke persyaratan itu. Nah, jadi anak bisa menghargai kalau di masyarakat. Contohnya sekarang di MK lagi diajukan untuk pembatasan usia calon wakil presiden di angka 40 atau berapa itu yang diperbolehkan di 35 tahun bisa masuk. Nah, itu kan persyaratan. Jadi di sekolah anak itu diajarkan di dalam P5 itu bagaimana calon pemimpin yang sesuai dengan aturan. Kalau tidak masuk ke aturan itu, Anda jangan memaksa. Karena itu aturan, kesepakatan yang dibuat bersama-sama di lingkungan sekolah. Itu belajar berdemokrasi taat aturan. Itu seperti itu, Bu. Oke, kan itu tiap tahun dilakukan. Iya, Pak ya. Jadi memang anak-anak juga belajar mungkin ya dari sejak masa pendidikan sekolah. Betul. Bagaimana dia harus bisa memilih dan menentukan gitu. Ya, untuk kedepannya juga tentunya, untuk kita juga lah Pak ya tentunya. Betul, pada saat mereka misalnya yang dipilih oleh dia jagoannya tidak terpilih, mereka harus menerima. Iya. Kan gitu. Kalau sudah terbiasa seperti itu, nanti di masyarakat pada saat jagoannya tidak terpilih menjadi pemimpin, ya dia sudah terbiasa bahwa oh iya, itu hal yang wajar bahwa dalam demokrasi ada yang menang, ada yang kalah gitu kan. Yang kalah bukan berarti jadi yang ngeyel atau apa gitu ya istilahnya, tapi ikut dalam keputusan bersama walaupun nanti dia menjadi oposisi ataupun tidak beroposisi dalam kehidupannya gitu. Oke, baik Bapak. Terima kasih banyak nih untuk jawaban-jawabannya tadi ya, tentunya banyak sekali ilmu yang kita dapatkan juga nih tentunya untuk mungkin anak-anak nih yang sekolah yang nonton, pokoknya banyak sekali pengetahuannya. Nah, pokoknya nanti kita bakal ngebahas lebih yang menarik lagi nih Pak ya. Kita istirahat dulu aja Pak ya. Oke teman-teman, sekarang kita istirahat dulu aja ya. Bye-bye, nanti kita ketemu lagi. Iklan dulu nih. Ditampik. Oke teman-teman, nah tadi kita udah istirahat sejenak nih ya. Kita lanjut lagi nih dengan pembahasan tentunya lebih apa Pak? Lebih menarik lagi mungkin ya. Amin. Pokoknya lebih beredukasi lagi buat kalian yang nonton. Jadi jangan lupa buat semuanya like, komen, dan subscribe dari channel kita Podcast GSD dan Arya Production. Pokoknya nantikan terus ya, banyak sekali konten-konten yang menarik, beredukasi, dan tentunya sangat bermanfaat dan ada ilmunya juga. Oke, Bapak, kita lanjut lagi mungkin ya. Mangga. Untuk pembahasan selanjutnya nih Pak, ya saya pengen nanya nih. Kan kita sama-sama tahu nih ya bahwa ASN itu dilarang untuk berkampanye, betul tidak Pak? Betul. Nah, namun dilihat daripada pemilu sebelumnya ini, ada beberapa video nih yang memperlihatkan tenaga pendidikan ini melakukan black campaign, tahu mungkin Pak ya, atau negative campaign. Nah, terus bagaimana nih tanggapan mengenai hal tersebut? Nah, seperti yang kita tahu juga, yang dilakukan rekaman-rekaman tersebut diadakan di sekolah nih Pak, misalkan bagaimana sih tanggapan yang harus dilakukan ini terkait dinas pendidikan ini bagaimana nih? Jadi gini, pendidikan itu kan ada dua ya, yang dilaksanakan oleh pemerintah dan oleh masyarakat. Yang oleh pemerintah otomatis aturannya sangat ketat, Bu. Kalau yang dilakukan oleh masyarakat, nanti kadang ada lembaga pendidikan yang terkait dengan partai tertentu atau kiblat tertentu, itu yang mungkin yang agak sulit ya. Nah, terkait dengan sekarang
boleh kampanye di lembaga pendidikan, salah satu yang baiknya itu adalah itu mengikis kampanye black kampanye, ya, kampanye hitam itu. Jadi peserta didik akan menjadi tahu sebetulnya apa sih, gitu kan? Ya kayak sekarang aja, apa sih identitas itu, gitu kan? Nah, mereka kan bisa bertanya dengan baik, itu seperti itu. Nah, terkait dengan adanya guru atau insan pendidikan yang masuk melakukan black campaign, itu kan kita belum tahu apakah dia ASN atau non ASN, karena tadi lembaga pendidikan itu didirikan oleh dua, satu oleh pemerintah, yang keduanya oleh masyarakat. Nah, yang oleh masyarakat ini kan mereka berafiliasi kemana kita tidak tahu. Nah, kalau ada yang berafiliasi kemana, terus dia cenderung seperti apa, kita pun dari dinas pendidikan tidak bisa menutup melarang hal seperti itu, karena memang itulah afiliasi mereka, gitu kan. Tapi untuk yang didirikan oleh pemerintah, itulah yang harus dijaga netralitasnya. Itu mungkin. Oke. Terus ada sanksi tersebut nggak Pak? Kalau sanksi yang saya pernah dengar, karena kita pun tidak, sanksi pemilu itu kan untuk peserta pemilu, misalnya ada yang sanksi di peraturan di undang-undang itu sampai besarnya 24 juta rupiah kalau melanggar, gitu ya, kalau saya baca di sanksinya. Tapi kalau ASN seperti yang kemarin diutarakan like and share, gitu ya, itu sanksinya sanksi administratif, dan sanksi itu dilakukan oleh KASN, Komite Aparatur Sipil Negara, itu yang mengeluarkan, dan hanya berbentuk administratif, teguran, surat tertulis dan lain sebagainya begitu. Nah, tapi kan itu juga sudah, kalau kita ditegur oleh orang terkait dengan itu, ASN itu merasa wah, sesuatu yang sangat-sangat memalukan gitu mungkin secara itunya. Berarti memang merusak nama dia juga. Ya betul, karena gitu ya. betul kalau ada beberapa kali misalnya teguran tertulis, ya jauhnya ke sana, kenaikan pangkat terhambat dan lain sebagainya. Nah, jadi ya kami di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengajak semua ASN di lingkungan Dinas Pendidikan untuk selalu netral, gitu. Tapi biasanya nih Pak ya, biasanya diputuskan oleh siapa nih yang memberikan sanksi tersebut? KASN, komite. Dari komite itu, iya. Kalau misalkan. Jadi gini Bu, kalau kalau ada yang melaporkan, misalnya saya lagi wawancara dengan ibu, ternyata ada wawancara itu masuknya ke kampanye, gitu ya. Yeah. Ketidaknetralan ASN, saya sebagai ASN. Orang di luar itu bisa melaporkan bahwa Tata Sudrajat tidak netral. KASN lah yang akan melihat dia netral tidak. Kalau tidak netral, maka akan memberikan sanksi administratif ya. Gitu. Baik, mungkin nih Pak ya, pertanyaan terakhir, kita masih membahas hal tersebut ya. Black campaign atau negative campaign ini kan tentunya dapat menimbulkan kebencian nih Pak ya. Nah, tidak terkecuali kalau misalkan pada anak-anak di lingkungan pendidikan, betul kan? Betul. Nah, terus bagaimana nih peranan sekolah atau dinas pendidikan dalam membuat anak-anak itu terhindar dari black campaign tersebut atau negative campaign ini? Ini yang agak berat ya untuk membatasi anak dari hal itu ya. Karena black campaign itu biasanya adanya di dunia maya. Ya, mereka membaca, mereka melihat dari dunia maya. Kita dari guru, dari apa kan tidak bisa membatasi apa yang dibuka oleh mereka. Nah, cuma dari sekolah, dari dinas pendidikan melalui sekolah itu memberikan pengetahuan kepada peserta didik bahwa kampanye-kampanye yang ke pribadi, menyerang pribadi gitu ya, fisik atau apa, itu tidak boleh. Jadi kalau mengatakan bahwa Tata Sudrajat ompong, itu tidak boleh Bu. Ya, Tata Sudrajat ganteng tidak boleh. Tapi harus mengatakan bahwa
oh iya, Tata Sudrajat programnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kekurangannya adalah ini, itu boleh. Oh, berarti hal yang baik yang disampaikan kepada masyarakat juga tentunya nih. Iya, jadi dari dinas melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah melalui MKKS, melalui kepala sekolah dengan bersurat gitu ya, bahwa ini loh seperti apa tuh Black Campaign. Karena kadang kita tidak sadar bahwa itu adalah masuk Black Campaign. Pengetahuan itu tidak merata, Bu. Iya. Gitu. Kayak dilihat dari zaman sekarang juga nih ya, mungkin dengan perubahan zaman sekarang itu anak-anak juga berpengaruh nih Pak untuk sosial media juga bagaimana. Betul. Kan mungkin kita bisa lihat kalau tentang banyaknya kampanye gitu biasa disebut dengan yang memberikan kebencian itu buzzer mungkin ya Pak, tahu kan? Iya. Nah, bagaimana dia menyebarkan kebencian kepada sosial media. Nah, tentu kan sosial media bukan hanya dilihat oleh kalangan remaja, tentunya kalangan bawah juga. Semuanya. Nah, Ya. berarti kan itu sangat berpengaruh juga nih ya Pak, kalau misalkan anak-anak dia tidak sadar nih bahwa itu termasuk yang tadi Bapak bilang Black Campaign. Nah, gimana sih untuk menyadarkannya? Apakah memang ada hal yang baik untuk bisa disampaikan kepada anak-anak tersebut atau zaman sekarang atau bagaimana nih Pak? Ya, salah satunya dengan podcast seperti ini ya. Semakin masif podcast yang memberikan pengetahuan, ya, edukasi pada masyarakat bahwa sekarang ini tahun politik nih. Ini yang tidak boleh, ini yang boleh. Jadi memberikan pengetahuan kepada masyarakat keseluruhannya itu ya, bahwa ini loh yang boleh, ini yang tidak boleh, sehingga mereka paham pada saat mereka mau melakukan sesuatu itu. Kalau sudah paham, sudah mengerti, dia akan punya tanggung jawab. Oh iya, kalau melakukan itu nanti ada tanggung jawab yang dimintakan. Misalnya terkait dengan hukum, terkait dengan sosial kan ada tanggung jawabnya. Tapi kalau ketidakpengetahuan itu yang bahaya, Bu. Mereka tidak tahu bahwa itu tidak boleh dan itu jelek. Dilakukan karena ketidaktahuan, itu yang bahaya. Makanya dari Dinas Pendidikan kita pun mengajak mungkin masyarakat, mengajak ke KPU untuk melakukan sosialisasi tentang hal-hal yang mana yang boleh, mana yang tidak boleh dilakukan dalam masa-masa kampanye ini. Oke, berarti memang kalau dengan sosialisasi juga memberikan efek positif. Betul. Juga berarti ya bagaimana Betul. harus cara misalkan menghindarkan atau untuk apa yang dilakukan lebih baiknya gitu Betul. ke depannya ya. Iya. Oke, baik teman-teman nih. Bapak nih, oke terima kasih banyak. Sama-sama. Banyak sekali ya ilmu yang kita dapatkan terkait kampanye ini ya untuk lingkungan dinas Dinas dalam Pendidikan. lingkungan sekolah ini. Iya. Bagaimana si anak-anak harus bisa menghargai juga ya, harus bisa memahami juga dengan pemilu zaman sekarang ya, Betul. karena dengan pemahaman tentang demokrasi yang diajarkan dan tentunya juga tadi kita ngebahas tentang banyak tentangnya larangan kampanye juga tentunya bagi para ASN juga dan tentunya juga sosialisasi kepada masyarakat, bukan hanya masyarakat aja berarti ya, untuk kalangan remaja, anak-anak. Betul. Bukan hanya sekolah tapi instansi-instansi pendidikan kuliah juga. Betul. Baik Bapak, terima kasih banyak Sama-sama. untuk waktunya untuk Sama-sama. bisa menyempatkan datang di podcast kali ini. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa harus di komen, like, subscribe, dan pokoknya nantikan terus video-video yang menanti tentang edukasi, tentang ilmu yang bermanfaat. Pokoknya bye-bye semuanya. Terima kasih banyak Bapak atas sama-sama. waktunya.